Jangan sampai perpindahan kita pindah ke tempat yang tidak baik. Jangan sampai pergantian aktivitas kita pindah ke aktivitas yang tidak baik. Jangan sampai pilihan teman kita sampai ketemu teman yang tidak baik. Karena di setiap perpindahan tadi ada peluang kematian. Senantiasa dibaca di dalam yang namanya khutbatul hajah, yaitu salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Kita ini terus diingetin ketika khutbah Jumat, pembukaan tausiyah, di setiap ceramah, acara kemanten, mesti ayat itu tidak pernah luput, dibaca terus. Allah minta kepada kita takwa, tapi takwanya itu yang seriusan takwa, haqqa tuqatih. Yang itu kalau cari maknanya haqqa tuqatih ini macam-macam, panjenengan lebih hafal dibanding saya. Tapi PR-nya sekarang apa amalan kita untuk mencapai haqqa tuqatih itu? Padahal ini perintah Allah yang tidak gampang, dan perintah Allah yang oleh Allah kita ini dalam tanda kutip dipaksa untuk terus dengar itu. Agar ini seakan-akan menjadi PR buat hati kita. Sebenarnya apa yang Allah minta dari kalimat haqqa tuqatih? Ditambahi sama Allah satu permintaan yang dalam ilmu fikih itu mustahil kita dapat. Dalam keadaan tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang mustahil kita lakukan. Jadi gini, tidak ada perintah yang perintah itu tidak bisa dilakukan. Pasti Allah itu dengan keadilannya ketika memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu yang diperintah itu sesuai dengan apa yang Allah lihat, sesuai kemampuannya manusia. Tapi ayat ini terkesan sebaliknya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kecuali Islam. Dalam keadaan panjenengan tahu matinya nanti seperti apa? Tidak tahu. Bahkan urusan kita ini meninggal seperti apa itu sudah tercatat bahkan sebelum kita dilahirkan. Artinya wis gak iso milih. Kalau mau terakhir ending takdir itu, Pak. Kalau ngomong terakhirnya ya sudah, wis gak iso milih sudah. Dalam keadaan kita juga ndak tahu takdir ini mau kemana. Sing penting saiki api dhisik. Itu urusannya. Kita ndak perlu ngomong yang meneh opo yo. Engko pas kate mati kira-kira lorone soro apa gak yo. Kira-kira nanti meninggalnya itu di masjid apa di lapangan atau pas nyemes pingpong yo. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya juga ndak masuk akal juga. Mau apa wong podo-podo gak ruwe? Sementara yang Allah tuntut dari kita itu bukan besok seperti apa, tapi hari ini kita bagaimana. Karena satu yang kita tahu, hal jazaul ihsani illal ihsan. Pokok hari ini panjenengan sae, benjing Allah pasti balas dengan kebaikan. Hari ini baik, besok pasti Allah balas dengan kebaikan. Nah, sekarang dijelaskan oleh para ulama, ya apa ini? Kok Allah itu memerintahkan kita dengan sesuatu yang kita tidak punya kuasa di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai wafat, jangan sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Kata para ulama, maksudnya ayat ini minimal dua. Nomor satu, karena kita ngerti urusan mati seperti apa bukan urusan kita, maka disuruh kuat-kuat bergantung kepada Allah. Jadi disuruh menguatkan diri untuk betul-betul pasrah dan berharap kepada Allah. Ya Allah, kami tahu kematian kami tidak bisa kami pilih seperti apa. Kami tahu kematian kami ada pada kuasamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Dan tidak boleh berhenti, terus wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, minimal muslim. Bahkan kalau kita perlu doa, Pak, kita doanya, Pak, ya Allah, wafatkan pas sujud ketika sholat tahajud. Siapa yang tidak kepingin coba? Ayo angkat tangan yang tidak kepingin. Angkat tangan. Tapi tadi malam tahajud. Nah, kalau tadi malam tahajud berarti keinginan itu masih sinkron.
Iki kepingine wafat sujud pas tahajud, tapi ditanya tadi malam tahajud. Ya besok malam. Iya lek ketemu besok malam. Kalau habis pengajian pas nyemes pimpong meninggal ya apa? Mes. Lah kok berarti kata terakhirnya apa? Smash. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka yang pertama menurut para ulama ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun itu dorongan agar kita ini gemandul marang Gusti Allah. Betul-betul terikat dengan senantiasa minta pertolongannya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul pertolongan itu kita minta dari Allah. Jangan sampai mengandalkan kemampuan diri. Lawan kita itu Pak, isuk dele, sore tempe. Tahu apa tempe? Enak mana kira-kira? Yang kedua, dijelaskan di sini untuk senantiasa hati-hati. Nomor satu, senantiasa bergantung kepada pertolongan Allah. Karena kita tidak punya kuasa. Wis manuto Gusti Allah, jaluo kepada Allah. Maka ketika kita minta kepada Allah itu, Allah memerintahkan kita untuk terus minta. Astajib ud'uni astajib lakum. Yang kedua, Allah dalam ayat ini ngajak kita untuk hati-hati. Jangan sampai pergerakan kita itu sampai ketemu yang tidak baik. Jangan sampai perpindahan kita pindah ke tempat yang tidak baik. Jangan sampai pergantian aktivitas kita pindah ke aktivitas yang tidak baik. Jangan sampai pilihan teman kita sampai ketemu teman yang tidak baik. Karena di setiap perpindahan tadi ada peluang kematian. Ada peluang apa? Kematian. Kalau kita memastikan di setiap pergerakan, pergantian hari, pergantian aktivitas, pergantian dari satu teman ke teman yang lain, pergantian dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain, kita pastikan di situ mesti pindah itu api. Di mana setiap perpindahan itu ada peluang kematian, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu kita dapatkan. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah bergerak kecuali pergerakan itu pindah dari satu api menuju api yang lain, dari satu baik menuju baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, idza aradallahu qabdha abdin qabdha ruha abdin qabdha ruhi abdin faj'alahu fi ayyi makanin hajatan lahu atau kama qala Nabi. Ketika Allah itu ingin mencabut nyawa seorang manusia dan ditakdirkan sama Allah mencabut nyawanya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kebiasaan dia di mana. Jadi misalkan panjenengan biasanya di Pare. Ternyata sesuai catatan takdir panjenengan meninggalnya di aja sing api, sing rodok medeni gitu loh. Nah, ternyata sesuai catatan takdir panjenengan itu meninggalnya di Mojokerto. Katakan, a'azzanallahu wa iyyakum, semoga apapun yang Allah pilih itu baik buat kita ya. Sudah? Maka karena memang panjenengan bendino Pare terus muter tok ini Pare. Maka oleh Allah panjenengan dibikin punya hajat, punya keperluan untuk di mana panjenengan pasti ada di tempat di mana panjenengan nyawanya akan dicabut. Nah, maka hati-hati, setiap pergerakan kita ini boleh jadi itu memang Allah menggerakkan karena di tempat itu kita bakal mati. Nah, maka inti dari kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun itu bagaimana kita ini senantiasa waspada. Karena kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Masih ingat yang meripati ilang siji itu ya?